Hai, selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel saya tentunya. Dan hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin, yaitu materinya mengenai bagaimana kita mengenalkan diri menggunakan bahasa Mandarin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini atau hari ini, luangkan waktu kalian untuk subscribe, like, dan komen channel saya dulu ya, karena kita tahu subscribe itu gratis. Baik, hari ini saya akan mengenalkan dasar-dasarnya bagaimana kita mengenalkan diri kita kepada orang lain menggunakan bahasa Mandarin. Tetap ikuti channel saya terus sampai habis, jangan sampai terlewat kalau kalian ingin mengenalkan diri kalian menggunakan bahasa Mandarin dengan lancar. Baik, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, yang kita harus ketahui dahulu adalah mengenai kosakata. Ya, kosakata yang kita harus hafalkan terlebih dahulu. Nah, kosakata yang akan kita pelajari hari ini itu ada 15 kosakata yang harus kalian hafalkan ya. Jadi, kosakata ini sangat penting sekali karena ini adalah pembentuk dari sebuah kalimat itu sendiri. Ini adalah ke-15 kosakata yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang saya akan memulai untuk membacanya, tetapi teman-teman yang ada di rumah juga harus mengikuti. Setelah saya membaca, kalian silakan mengikutinya. Jadi, sambil kalian mendengarkan, juga sambil kita belajar bersama-sama. Kosakata kita yang pertama adalah ni hao. Coba teman-teman yang ada di rumah diikuti. Wo ni xing ming zi shi今年岁雅加达人叫很高兴认识的。Silakan teman-teman untuk mengulang kembali membaca sendiri di rumah agar lebih paham dan bisa menguasainya. Setelah kita membaca kosakata dan sudah mengetahui nada-nada dari kosakata tersebut, maka kita harus tahu juga ke artinya. Jadi arti-arti dari kosakata yang kita bacakan tadi itu kita akan artikan sekarang di sini. Kosakata yang pertama adalah ni hao. Itu adalah kata sapaan halo atau hai. Jadi kalau kalian bertemu dengan orang di jalan, kalian bisa menggunakan kata ini untuk menyapa mereka. Ni hao. Kemudian ada kata wo, artinya adalah saya. Kemudian ada kata ni, artinya adalah kamu. Selanjutnya ada kata sing, yang artinya adalah marga. Jadi marga ini tergantung dari keluarganya masing-masing. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Selanjutnya ada kata mingzi, yang artinya nama. Kemudian shi, artinya adalah atau iya. Jin nian, artinya adalah tahun ini. Sui, itu artinya adalah tahun untuk menyatakan umur. Ya jiata,
itu adalah kota Jakarta. Ren itu adalah orang. Kalau kita gabungkan menjadi sebuah kalimat, sebagai contoh misalnya kata Jinian. Jadi misalnya kita mau ngomong tahun ini saya berusia 20 tahun. Berarti ngomongnya adalah Jinian atau 我今年20岁. Jadi tahun ini saya berusia 20 tahun. Atau menggunakan kata Yajiata atau kota Jakarta ditambah dengan ren, berarti orang Jakarta. Lalu misalnya saya adalah orang Jakarta, berarti ngomongnya adalah 我是雅加达人. Jadi dilengkapi dengan kata shi yang artinya adalah. Yang selanjutnya adalah kata jiao yang artinya adalah panggil atau sebutan atau panggilan. Kemudian kata hen itu artinya adalah sangat. Dan kata hen ini biasa digabungkan dengan kata sifat. Kemudian selanjutnya adalah kao xing, artinya adalah senang atau bahagia. Jadi kalau kita gabungkan dengan kata hen, berarti bisa dikatakan seperti ini, hen kao xing, yang artinya adalah sangat senang atau sangat bahagia. Kata selanjutnya adalah kata renshi, yang artinya adalah kenal. Jadi kalau kita misalnya saya kenal kamu, berarti ngomongnya adalah kita gabungkan dengan kata wo dan kata ni menjadi wo renshi ni. Kemudian kata yang selanjutnya yang terakhir itu adalah kata te. Kata te di sini ini adalah sebagai partikel kata. Jadi sebagai to be-nya. Jadi maknanya adalah kepunyaan. Sebagai contoh misalnya punya saya, berarti bahasa Mandarinnya adalah 我的. Oke, arti kosakata kita sudah ketahui dan kalian teman-teman yang ada di rumah bisa mengulang kembali. Nah, setelah kita mengetahui arti kosakatanya, kita akan berlanjut mengenai teksnya. Jadi kita buat sebuah kalimat berdasarkan kosakata yang kita pelajari. Nah, ini adalah kalimat atau satu paragraf yang akan kita pelajari selanjutnya. Dan kalimat ini berisikan mengenai bagaimana kita mengenalkan diri kita kepada orang lain. Jadi berisikan kata sapaan, kemudian marganya, namanya, umurnya, asalnya, dan penutupnya. Nah, mari kita bahas sama-sama apakah kalimat ini dan bunyinya bagaimana. Kita akan bahas satu persatu dari kalimat tersebut, apakah artinya, dan kita akan mengulang lagi nanti di bagian akhir untuk pembacaannya. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih bunyi dari kalimat-kalimat ini. Ni hao, 我姓王，我的名字叫王明花。我今年20岁，我是雅加达人，很高兴认识你。Baik, kita sudah membaca keseluruhan kalimatnya. Nah, kita akan artikan satu persatu. Oke, dari pertama kita awal itu adalah kata ni hao. Ni hao itu tadi apa? Ya, hai atau hello, jadi sapaan kepada orang. Selanjutnya adalah 我姓王, 我itu adalah saya. Kemudian kata sing itu adalah marga. Dan wang itu adalah nama marganya. Jadi dapat dikatakan itu adalah marga saya adalah wang. Kemudian selanjutnya adalah 我的名字叫. Nah, kata 我的tadi kita sudah pelajari, itu artinya adalah milikku atau kepunyaanku karena ada kata te di situ.
Kemudian ada kata mingzi. Mingzi itu artinya adalah nama. Jadi kalau kita gabungkan 我的名字 itu artinya adalah nama saya. Selanjutnya ada kata jiao. Jiao itu adalah panggilan atau sebutan. Kemudian minghua. Minghua itu arti namanya. Jadi kalau misalnya dari keseluruhan kalimat ini 我的名字叫王明花. Jadi artinya adalah nama saya adalah Wang Minghua. Kalimat selanjutnya adalah 我今年20岁. Kata 我 tadi adalah ya, benar sekali. Itu adalah saya. Kemudian 今年itu artinya adalah tahun ini. 20 sudah kita munculkan bilangannya, berarti itu artinya adalah 20. Dan sui itu adalah tahun dalam umur, jadi hanya digunakan untuk menyatakan umur. Jadi kata ini atau kalimat ini memiliki arti tahun ini saya berumur 20 tahun. Ya, benar sekali. Kalimat yang selanjutnya adalah 是雅加达人. Jadi tadi kata 是 dalam kosakata artinya adalah. Dan Yajata itu adalah kota Jakarta. Dan ditambah ren artinya adalah orang. Jadi keseluruhan kalimat itu artinya adalah orang Jakarta. Jadi maksudnya adalah Wang Minghua ini adalah orang Jakarta. Seperti itu. Selanjutnya sebagai kata penutup itu ada hen kao xing ren shi ni. Jadi kata hen tadi adalah kata yang artinya adalah sangat. Kemudian kao xing tadi apa kao xing? Iya, benar sekali. Itu artinya adalah bahagia atau senang. Jadi kalau kita gabungkan hen kao xing artinya adalah sangat bahagia. Nah, kemudian ada kata ren si ni. Ren si itu adalah mengenal atau kenal. Kemudian kata ni itu artinya adalah kamu. Jadi keseluruhan kalimat ini artinya adalah iya, benar sekali. Sangat senang sekali berkenalan denganmu. Baik, ini adalah arti dari kalimat ataupun paragraf yang kita tadi sudah baca secara keseluruhan. Jadi artinya adalah, hai, saya bermarga Wang, nama saya adalah Wang Minghua. Tahun ini saya berumur 20 tahun. Sangat senang berkenalan denganmu. Jadi keseluruhan dari kalimat yang kita sudah artikan satu persatu ini, inilah arti dari keseluruhannya. Jadi sebagai kalimat perkenalan diri kita kepada orang lain. Baik, kita sudah tahu arti dari kalimat itu. Nah, sekarang kita harus tahu partikel-partikel terpenting penyusun kalimatnya. Nah, dari apa saja kita dapat susun, kita kelompokkan satu persatu. Itu ada kata ni hao. Kata ni hao itu artinya adalah kata sapaan kepada orang lain. Jadi ketika kita pertama kali menyapa, kita bisa menggunakan kata ni hao. Selanjutnya ada kata wo xing wang. Itu artinya apa? Ya, benar sekali. Untuk apa? Mengenalkan marganya. Jadi marganya itu adalah marga Wang. Kemudian yang ketiga adalah wo de mingzi jiao Minghua. Nah, jadi ini kata mingzi itu adalah untuk mengenalkan nama. Jadi namanya adalah Wang Minghua. Baik, kata yang selanjutnya ada wo qinian 20岁. Jadi kata qinian dan sui itu mengenalkan umurnya berapa. Kemudian selanjutnya adalah shi ya jia da ren. Shi ya jia da ren itu artinya adalah mengenalkan asalnya, berasal dari kota mana.
Dan sebagai penutupnya itu ada kata "很高兴认识你", yang artinya adalah saya sangat senang sekali berkenalan denganmu sebagai kata penutup. Demikianlah pelajaran pada pagi hari ini mengenai perkenalan kepada orang lain menggunakan bahasa Mandarin. Gampang tidak? Kalau kalian pengen bisa, tentunya harus selalu latihan menggunakan bahasa Mandarin. Jadi, selain kita belajar melalui video, kita langsung praktek dengan orang sekitar kita yang ada di rumah. Kalian bisa mengulang kembali video yang kita sudah pelajari, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Karena nanti akan ada video-video yang lainnya mengenai bahasa Mandarin. Baik, terima kasih atas waktu kalian semua hari ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.